Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Nirmala Sari dengan NIM akhir 38. Saya Umi Nur Hamidah dengan NIM akhir 10. Saya Husnul Khotimah dengan NIM akhir 06. Saya Putri Nur Fadila dengan NIM akhir 20. Saya Graciela Natasha Aulia Al-Mufidah dengan NIM akhir 39. Kami akan mempresentasikan tentang eksistensialisme menurut para ahli. Halo, saya akan menjelaskan tentang eksistensialisme menurut Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard berasal dari Denmark yang lahir pada tanggal 15 Mei 1813. Søren disebut sebagai bapak eksistensialisme. Eksistensialisme merupakan aliran filsafat yang menegaskan keberadaan manusia, yang berarti manusia sadar bahwa dirinya ada. Søren berpendapat untuk menyambungkan pikirannya dengan kehidupan manusia mengenai eksistensi seseorang dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia pasti mengalami pengumulan dalam dirinya seperti dalam kehidupan, percintaan, pekerjaan, keluarga, cita-cita, dan lain sebagainya. Sehingga ruang batinnya dianggap menjadi ajang pengumulan berbagai gagasan dan pertimbangan yang tidak jarang membuat orang dilema. Menurut Kierkegaard, eksistensialisme ialah melepaskan diri dari kepalsuan yang menghidupkan eksistensi yang autentik dapat menuntut keluar dari kerumunan atau publik, karena kerumunan dapat menghilangkan identitas pribadi seseorang, cenderung mengikuti arus massa. Eksistensi yang sejati adalah sesungguhnya individu memilih dan mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Tahapan hidup manusia menurut Søren yaitu ada 3. Yang pertama, tahapan estetis. Manusia dalam menjalani dan menghayati kehidupannya tanpa mempertimbangkan tindakan yang dilakukan boleh atau tidaknya. Tahapan yang kedua, tahapan etis. Manusia mulai memperhitungkan dan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan baik dan buruknya. Yang ketiga, tahapan religius. Manusia menyadari pertimbangan baik dan buruknya sudah tidak memenuhi dalam kehidupannya. Hai, saya akan menjelaskan tentang eksistensialisme menurut Jean-Paul Sartre. Eksistensialisme sudah menjadi doktrin dalam kehidupan manusia. Doktrin yang mengajarkan bahwa kebenaran dan setiap tindakan melibatkan lingkungan dan subjektivitas manusia. Sartre mengakui bahwa ada objek-objek dalam realitas yang berada di luar sana sehingga ada kebebasan bagi manusia. Ia juga mengakui bahwa objek-objek tersebut masuk ke dalam dunia hanya karena manusia. Manusia menurut Sartre tidak boleh bersandar pada segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Sebaliknya, manusia harus mengandalkan kekuatan dan sumber-sumber dirinya sendiri. Manusia memiliki kemerdekaan membentuk dirinya dengan kemauan dan tindakannya serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan-pilihan itu. Manusia menurut Sartre berbeda dengan makhluk lain karena kebebasannya. Menurut Sartre, manusia pertama kali adalah sebagai benda, tetapi kemudian berubah menjadi manusia sejati ketika ia secara bebas memilih moralitas yang diinginkannya. Oleh karena itu, setiap manusia menjadi juru moralitas tertinggi, karena manusia harus bertanggung jawab atas pilihannya. Sartre tidak menolak bahwa kemudian terdapat rasa takut atas keputusannya yang dipilih manusia. Banyak kemungkinan yang terjadi yang tidak dapat diramalkan, sehingga ia tidak dapat mengetahui hasilnya. Oleh karena itu, Sartre mengingatkan bahwa kita harus berbuat tanpa berharap. Kesadaran akan kebebasan menurut Sartre adalah beban yang sulit. Manusia harus bertanggung jawab penuh atas pilihan dan tindakan mereka, karena mereka bebas. Seperti membawa beban dunia di pundaknya. Pertanggungjawaban ini bukanlah penyerahan, tapi akibat logis dari kebebasan. Sartre menyebutnya penderitaan eksistensi, karena setiap tindakannya manusia pada akhirnya menghadapi kegagalan. Menurut Sartre, segala sesuatu mungkin karena tak ada tujuan pasti yang ditakdirkan. Jadi yang terbaik adalah hidup secara autentik, menyadari bahwa hidup ini sia-sia. Manusia cenderung mencoba melarikan diri dari penderitaan dan tanggung jawab dengan berbagai cara.
Pendekatan Sartre berbeda dengan pandangan Freud yang menyoroti ketidaksadaran. Sartre lebih ingin menjelaskan eksistensi, menganggap ketidaksadaran sebagai hal yang tidak ada dan absurd. Hai, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang eksistensialisme menurut Friedrich. Filsafat Nietzsche adalah filsafat tentang cara memandang kebenaran atau dikenal dengan istilah filsafat perspektivisme. Nietzsche juga dikenal sebagai sang pembunuh Tuhan dalam Auspart Zarathustra. Ia memprovokasi dan mengkritik kebudayaan Barat dengan peninjauan ulang semua nilai dan tradisi atau Umwertung Allerwerten di zaman yang sebagian besar dipengaruhi oleh pemikiran Plato dan tradisi kekristenan. Keduanya mengacu kepada paradigma kehidupan setelah kematian, sehingga menurutnya anti dan pesimis terhadap kehidupan. Walaupun demikian, dengan kematian Tuhan berikut paradigma kehidupan setelah kematian tersebut, filosofi Nietzsche tidak menjadi sebuah filosofi nihilisme. Justru sebaliknya, sebuah filosofi untuk menaklukkan nihilisme dengan mencintai secara utuh kehidupan dan memposisikan manusia sebagai manusia unggul dengan kehendak untuk berkuasa. Nietzsche mulai mempelajari filsafat setelah ia membaca karya Schopenhauer. Karena itu, dapat dikatakan bahwa Schopenhauer berpengaruh besar terhadap pemikiran filsafat Nietzsche. Baik Schopenhauer maupun Nietzsche memiliki pandangan yang sama. Keduanya mendasarkan filsafat pada kehendak. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang tegas tentang penerapan konsep ini dalam kehidupan manusia. Jika Schopenhauer mendasarkan kehidupan manusia pada kehendak untuk hidup, maka Nietzsche mendasarkan kehidupan manusia pada kehendak untuk berkuasa. Bagi Nietzsche, kemauan untuk berkuasa merupakan motif dasar tindakan manusia dan juga merupakan titik pusat dalam memahami etika. Nietzsche menegaskan bahwa pengetahuan merupakan alat untuk mencapai kekuasaan. Tujuan untuk mendapatkan pengetahuan bukanlah semata-mata untuk tahu dalam arti kebenaran mutlak, tetapi untuk tujuan berkuasa. Tingkat dalam masyarakat menurut Nietzsche ditentukan oleh kekuasaan. Artinya, berkuasa atau tidaknya seorang atau besar kecilnya kekuasaan seseorang dalam masyarakat ditentukan oleh kehendak untuk berkuasa. Makin besar kekuasaan seseorang, makin tinggi pula kedudukannya dalam masyarakat. Sebaliknya, makin sedikit seseorang memiliki kekuasaan, makin rendah pula kedudukannya dalam masyarakat. Nietzsche meyakini bahwa tujuan akhir dari kehendak manusia adalah menjadi manusia unggul atau Übermensch. Untuk mencapai ini, Nietzsche meyakini bahwa perlu membunuh konsep Tuhan. Dalam pemandangannya, jika Tuhan tetap ada, maka kehendak untuk berkuasa dan menjadi manusia unggul tidak akan terwujud. Nietzsche adalah seorang relativis etis yang menganggap bahwa semua keyakinan moral sama-sama benar. Namun, ia menekankan bahwa keyakinan moral seringkali memiliki latar belakang sejarah yang mencurigakan dan motif tersembunyi. Nietzsche juga membedakan moral menjadi moral tinggi dan moral rendah dengan menganggap moral Kristiani sebagai moral rendah yang dimiliki oleh para Buddha. Pandangan Nietzsche ini berbeda dengan relativisme epistemologis dan moral yang lebih radikal, seperti yang dipegang oleh beberapa filsuf postmodernis seperti Richard Rorty. Saya di sini akan menjelaskan eksistensialisme menurut Muhammad Iqbal. Gagasan Muhammad Iqbal mengenai konsep pribadi merupakan kreativitas filosofi seseorang intelektual muslim yang sangat mengagungkan eksistensi manusia. Selain mengandung muatan sastra, sebagaimana narasi kaum eksistensialis mempergunakan karya sastra sebagai alat mengungkapkan ide-idenya, juga mengetengahkan kelana spiritual, filosofis dan terapi bagi manusia di tengah gegap gempitanya pertarungan berbagai konsep dan kekuatan moral. Maka amatlah wajar keperkasaan keagungan manusia sempurna ihsan kamil senantiasa dikumandangkan oleh Iqbal dalam karya-karyanya dengan tujuan memberi landasan kepada manusia agar tidak tersesat dalam percaturan menjalankan siklus kehidupannya. Dan untuk itu manusia menurut Iqbal hendaknya perlu mematangkan konsep inteleknya hingga mengetahui dan sadar akan wujud kesemestaan dirinya. Pandangan Iqbal mengenai kondisi di atas lahir karena manusia terlalu memegang konsep hidup determinan, sehingga dirinya tidak siap untuk menerima perubahan-perubahan yang begitu cepat, keras, tidak bersahabat dan materialistik. Begitu pula dikarenakan manusia tidak bisa menafsirkan konsep-konsep kebebasan pada dirinya,
sehingga akhirnya ia mengalami frustasi eksistensial atau mengalami kehampaan eksistensial yang wujudnya berupa depresi, isolasi, dan lain sebagainya. Lahirnya karya-karya Iqbal mengenai konsep pribadi adalah berupa jawaban dari pihak yang mulai mempertanyakan kembali validasi konsep manusia selama ini. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.